Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Austiani. Saya mahasiswi dari UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan nomor induk mahasiswa 203200229. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Tugas mata kuliah Etika Manajemen. Dosen pengampu Ibu Yuliana Afifah MPD. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif di dalam organisasi? Komunikasi efektif itu bukan hanya sekedar berbicara antara satu orang dengan orang lainnya. Lebih dari itu, komunikasi ini menjadi proses pertukaran pemikiran, informasi, pengetahuan, dan ide. Jadi komunikasi disajikan dengan cara yang paling bisa dipahami oleh penerima, sehingga tujuan dapat terpenuhi sebaik mungkin. Itulah kenapa organisasi yang efektif sangat penting bagi organisasi manapun, sebab dapat membantu dalam pengembangan produk, manajemen karyawan, hingga hubungan pelanggan. Bahkan komunikasi yang efektif bisa membantu pada hampir setiap aspek operasi bisnis perusahaan. Nah, bagaimana cara menciptakan komunikasi yang efektif di dalam suatu organisasi? Yang pertama itu lakukan komunikasi secara langsung. Perkembangan teknologi yang begitu pesat memang dapat memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Lantaran sudah ada banyak media online yang bisa dimanfaatkan untuk menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lainnya, tanpa perlu bertemu secara langsung. Sehingga teknologi seperti itu tentunya sangat memudahkan masyarakat di dalam bekerja. Akan tetapi untuk menciptakan komunikasi yang efektif, Anda tidak tetap perlu melakukan komunikasi secara langsung atau secara tatap muka. Jika memang bisa bertemu secara face to face, maka lebih baik komunikasi dilakukan dengan cara tersebut. Nah, untuk meminimalisir resiko salah paham, jika ada yang tidak dimengerti pun akan lebih mudah menanyakannya secara langsung. Nah, yang kedua itu siap menjadi pendengar yang baik. Cara membangun komunikasi yang efektif di dalam suatu organisasi yaitu siap menjadi pendengar, karena dengan begitu Anda akan lebih mudah memahami perspektif orang lain, baik Anda berada pada jabatan pemimpin maupun karyawan biasa. Fokus mendengarkan dan menjadi pendengar yang aktif adalah hal yang perlu diadopsi. Yang ketiga yaitu berikan umpan balik. Setelah menjadi pendengar yang baik, jangan lupa untuk memberikan umpan balik. Khususnya jika Anda adalah pemimpin organisasi atau mendapat tugas untuk memimpin sebuah tim. Sebab anggota Anda tidak akan mengetahui mengenai kinerja telah mereka lakukan tanpa adanya umpan balik, sehingga mereka pun akan berjalan tanpa arah. Nah, yang keempat itu menghargai pendapat yang berbeda. Setiap insan atau manusia adalah pribadi yang unik dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi adalah dengan menghargai pendapat lawan bicara. Pasalnya, pendapat Anda ada kalanya akan berbeda dengan orang lain, dan ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Yang penting adalah bagaimana
agar perbedaan ini tidak sampai menimbulkan konflik atau perselisihan. Yang kelima yaitu bersikap friendly. Siapa yang tidak suka jika mendapatkan sikap ramah dan bersahabat dari orang lain? Tentu siapapun menyukainya, sehingga Anda perlu mengadopsi sikap tersebut untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Friendly di sini bukan berarti sok kenal dan sok dekat dengan siapa saja, tapi lebih ke bersikap positif pada siapapun, baik itu rekan kerja, atasan maupun bawahan. Yang keenam yaitu selalu update untuk menyesuaikan diri, untuk menciptakan komunikasi yang berjalan lancar. Jangan lupa untuk selalu update dengan informasi yang baru. Nah, muncul di suatu organisasi. Dengan begitu, nantinya Anda pun bisa lebih cepat menyesuaikan diri, karena jika tidak update, Anda mungkin bisa terlambat merespon dan mempengaruhi kinerja. Yang ketujuh yaitu komunikasi dengan jelas, agar orang yang mendengar Anda tidak mendapatkan informasi multi atau multitafsir. Pastikan Anda menyampaikan pesan dengan sejelas mungkin. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain. Pakailah kalimat yang ringkas dan tidak bertele-tele, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat ditangkap dengan baik. Yang kedelapan yaitu buat komunikasi yang terbuka atau open-minded. Open-minded adalah kunci dari cara membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Dengan begitu Anda bisa memahami semua feedback yang muncul dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang bagaimana cara kita berkomunikasi secara efektif di dalam suatu organisasi. Semoga teman-teman bisa memahami dan tonton sampai selesai ya. Thanks for watching. Dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.